Kembali di ID Siang, pemirsa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya 2 bulan jelang upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Ya pemirsa, informasi pengunduran diri ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya persilahkan kepada Pak Menteri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ini sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang kedua juga sesuai dengan Perpres OIKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Perpres ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan atau Task Force bersama dengan Kemendagri. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN. Saya itu yang kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah ini bisa dapat kami emban berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan warga harus rela antri dan berdesakan saat pembagian beras gratis di Pasar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Beras gratis yang dibagikan langsung dari Menteri Perdagangan ini sekaligus pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang perayaan Idul Adha. Ratusan warga yang terdiri dari para ibu saling berebut pembagian beras yang berlangsung di Pasar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak hanya ibu rumah tangga, pedagang hingga tukang ojek pun harus rela antri berdesakan lebih dari 1 jam untuk mendapatkan beras gratis yang langsung diberikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Bulog yang dibagikan ini seberat 5 kg atau bisa dijual Rp54.500. Warga pun antusias mendapatkan pembagian beras gratis ini. Meski saat ini harga beras cenderung stabil antara 11 hingga Rp13.000. Beras gratis Bu, tapi ngantri sekarang ya Bu? Oh, senang lah. Ngantrinya lama nggak? Udah lama tadi Bu? Baru? Nggak tahu, udah baru datang. Ini kalau dapat beras gratis baru ini Bu, kalau dari Menteri Bu? Dari pemerintah? Ya, baru. Biasanya kalau beli beras berapa Bu? Lagi mahal nggak sekarang? 15.000 segala. Lagi mahal itu Bu, segitu? Iya. Tidak hanya pembagian beras, ketersediaan barang kebutuhan pokok hingga harga termasuk daging ayam dan telur ayam dipastikan stabil. Terlalu murah, 34.000 sekilo udah dipotong, bayangin. Ya, memang ayam kalau siang nggak murah, kalau pagi mahal. Ya, 34.000. Telur tadi saya beli 10 kilo, 28.000. Nah, itu di bawah harga normal. Telur itu mestinya 29, 30 lah. Ya, ayam itu kalau paling murah 39. Jadi harga-harga di sini bagus, sangat bagus, bahkan di bawah rata-rata yang sudah kita butuhkan. Sementara untuk bumbu dapur tidak ada kenaikan, termasuk bawang merah dijual seharga Rp40.000 per kilogramnya. Masyarakat pun berharap kondisi harga di pasar jelang Idul Adha stabil karena stok barang melimpah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ainus melaporkan. 2 pekan jelang Idul Adha, harga hewan kurban sapi di Pasar Hewan Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan di kisaran 1 hingga 2 juta rupiah per ekornya. Kenaikan harga juga terjadi untuk hewan domba di Cimahi, Jawa Barat dengan kenaikan Rp500.000 per ekornya. Mendekati Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban musiman mulai muncul seperti yang terlihat di Jalan Pesantren Kota Cimahi, Jawa Barat. Penambahan jumlah stok domba pun dilakukan sebanyak 50% dibanding tahun sebelumnya karena antusias pembeli tahun ini cukup tinggi. Meski demikian, harga jual domba kurban pada tahun ini mengalami kenaikan tajam, yakni mencapai selisih Rp500.000 per ekornya. Kini, harga jual domba terendah yang dijualnya berada di kisaran Rp2,5 juta dan paling tinggi mencapai Rp5 juta. Dengan bobot mulai dari 30 kg hingga 75 kg per ekor.
harga jual ada kenaikan Pak. Tahun kemarin ada harga 2 juta rupiah, sekarang itu udah nggak ada harga 2 juta rupiah. Sekarang itu paling murah 2.500.000. Selisih kenaikan 500.000. Kenaikan harga juga dialami di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta, Jawa Barat. Rata-rata kenaikannya 1 hingga 2 juta rupiah per ekor untuk hewan kurban jenis sapi. Untuk sapi yang biasa dijual 15 juta, dijual menjadi 16 juta rupiah per ekor. Menurut pedagang, naiknya harga sapi ini sudah biasa setiap menjelang Idul Adha. Bahkan akan kembali naik saat mendekati hari H Idul Adha, di mana kenaikan bisa mencapai 3 juta rupiah per ekor. Ini penyebabnya kenapa Pak? Ya makin dekat untuk badan haji ya makin naik. Oh gitu. Ntar seminggu lagi ada kenaikan lagi. Akan naik lagi? Iya. Itu biasanya paling tinggi berapa Pak? Yang paling tinggi ya Kenaikan? 10% lah. Kenaikan jadi berapa? Ya, 20 jadi 22, 23. Oh jadi 2 juta sampai 3 juta. Biasanya harga sapi dan hewan kurban lainnya baru akan kembali stabil pasca Hari Raya Idul Adha. Dan tidak hanya penjualan offline, kini sejumlah pedagang juga menjual secara daring di sosial media. Dari Purwakarta dan Kota Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 12 kloter terakhir jemaah calon haji gelombang 1 di Madinah telah diberangkatkan ke Mekah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di INC.